Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Monik Aniputra, masih dalam channel Couple Tablik. Robi srohli sodri wayasirli amri wahlul udatam milisani yafqahu qouli. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku sesama muslim, kali ini kita bertemu kembali dalam sesi sharing tentang kehidupan. Kalau orang Jawa bilang sekolah urip. Nah, saat ini mungkin saya ingin bertanya dulu kepada siapapun yang nonton channel ini. Pernahkah Anda dihina? Pernahkah Anda direndahkan seseorang? Jika pernah, mungkin kita bisa sharing bareng-bareng di sini. Sharing kali ini berjudul Aku Sang Bunga Bangkai. Namun, sebelum kita mulai sesi sharing-sharing asiknya, mungkin saya bisa minta Anda untuk like, komen, subscribe, atau jika memang bermanfaat, share kepada siapapun. Terima kasih. Apa yang kita rasakan ketika kita dihina, dicaci maki oleh seseorang, dikata-katai dengan kata-kata yang buruk, lalu kemudian dikata-katai tidak hanya di depan kita, tapi di depan orang, atau bahkan sosial media. Apa yang kita rasakan? Waduh, pasti rasa-rasanya dunia ini runtuh. Sakit hati, sedih, nangis, gitu ya. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa ketika kita dihina oleh orang, ketika kita direndahkan oleh orang, ucapkan Alhamdulillah. Loh, kok Alhamdulillah? Kita pakai logika sederhana saja. Apabila kita direndahkan oleh orang, apabila seseorang itu merasa insecure dengan kita, oleh karena itu kita dihina, di underestimate, maka apa artinya? Ketika kita direndahkan oleh orang, maka sebenarnya posisi kita dibanding dengan orang tersebut adalah begini. Kita di sini dan orang itu di sini. Ketika seseorang itu merasa insecure dengan kehadiran kita, maka sebenarnya, dan kemudian dia melakukan hal-hal yang justru negatif, bahwa sebenarnya dia mengakui segala kekurangannya sendiri, dan dia menampakkan kepada kita. Gitu. Nah, kenapa kali ini kita bicara tentang bunga bangkai? Kita tahu bahwa bunga bangkai itu baunya adalah sangat busuk. Bahkan ketika dia berbunga, baunya setengah mati, tidak akan ada orang yang mau mendekat. Oleh karena itu, banyak orang yang apabila dia menghina atau membenci seseorang, dia menyamakan dengan bunga bangkai itu. Tapi tahukah Anda, ketika Anda disamakan dengan bunga bangkai, ucapkan pula Alhamdulillah. Artinya, Anda jauh lebih baik daripada sang penghina. Kenapa? Karena tahukah Anda pula bahwa bunga bangkai itu adalah bunga yang luar biasa, memiliki keelokan, memiliki kegunaan yang luar biasa. Dan juga jangan lupa, dia merupakan keajaiban yang ada di dunia ini. Salah satu keajaiban yang ada di dunia ini. Nah, keistimewaan yang dimiliki oleh bunga bangkai, ini sekedar sedikit intermezzo. Di samping dia merupakan keajaiban dunia bagi dunia flora, ya, bagi flora. Yang kedua adalah bunga bangkai ini adalah merupakan tanaman langka yang dilindungi. Jadi dia langka loh. Kalau langka nggak sembarangan loh.
ya. Kalau nggak sembarangan dan langka berarti dia extraordinary. Ya wajar kalau banyak yang ngiri. Oke? Tidak tumbuh di sembarang tempat, ya, termasuk yang sulit dikembangbiakan. Oleh karena itu dia dikatakan langka. Bermanfaat bagi tubuh jika dikonsumsi, menjaga kesehatan tulang, mencegah penyakit, menangkal racun dan lain sebagainya. Ternyata gunanya banyak. Jadi salah besar ketika kita menghina seseorang dengan mengata-ngatainya sebagai bunga bangkai. Justru ketika kita mengata-ngatai orang itu dengan bunga bangkai, kita sedang dalam rangka memujinya. Ingat itu. Apabila kita direndahkan oleh seseorang, apabila kita dihina oleh seseorang, sadarlah bahwa memang kita ini tidak dilahirkan untuk memuaskan, untuk menyenangkan semua orang. Karena bagaimanapun kita punya kelemahan di balik kelebihan yang kita miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 32 yang kira-kira bunyinya adalah alazina yajtanibuna kaba'irol ismi wal fawahisya ilallammama inna rabbaka wasyi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum is ansya'akum minal ardi wa is antum ajinnatu fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Artinya, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi janin di perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, wahai saudaraku sesama muslim, memang terkadang kita tidak suka dengan seseorang karena dia pernah melukai kita, pernah menghina kita, pernah mengambil milik kita. Ingat bahwa tidak hanya orang itu saja yang pernah melakukan kesalahan, ya memang mungkin dia bersalah. Tapi ingat bahwa kita juga manusia sama dengan dia. Maka mungkin di saat yang lain kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama besarnya atau bahkan jauh lebih buruk daripada yang dilakukan oleh orang itu. Kita sesama manusia tidak pernah punya hak untuk saling menghakimi karena pangkatnya sama-sama manusia. Kita tidak berhak untuk menghakimi karena yang boleh menghakimi hanya Allah. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Allah di surat An-Najm bahwa hanya Allah lah yang paling tahu siapa yang paling suci. Jadi jangan pernah kita merasa lebih suci dari yang lain. Maafkan siapa saja yang pernah berbuat salah pada kita. Demikian pula Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Maka, saudaraku sesama muslim, janganlah kita pernah merendahkan orang lain dan merasa lebih baik darinya. Kenapa? Satu, karena pernyataan aku lebih baik dari dia menyerupai pengakuan iblis yang membuat terhina karena kesombongannya. Seperti yang Allah katakan pada surat Al-A'raf ayat 12 yang kira-kira bunyinya adalah qala mamana'aka ala tasjuda is amartu qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab,
saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah Ta'ala mencela sikap iblis dengan firman-Nya, karena iblis merasa jauh lebih tinggi kedudukannya daripada sang Adam. Padahal Allah memerintahkan sang iblis untuk bersujud kepada sang Adam. Nah, jelas apabila kita merasa lebih baik daripada orang lain, apa bedanya kita dengan iblis itu? Selanjutnya, kita tidak tahu derajat kemuliaan kita di hadapan Allah seperti apa. Maka apa hak kita merendahkan orang lain? Nah, selanjutnya, merasa diri lebih baik merupakan benih dari ujub. Ujub merupakan akar dari kesombongan. Dan sungguh Allah membenci orang-orang yang sombong. Seperti halnya tadi yang dikatakan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Merasa diri lebih baik, lebih berpotensi, melalaikan kita dari dosa-dosa dan aib kita sendiri. Jadi, kalau kita samakan dengan peribahasa, kuman di seberang lautan nampak, gajah di depan mata tidak nampak. Karena kita sibuk untuk menilai seseorang, menyalah-nyalahkan seseorang, terus membunuh karakter mereka, mentang-mentang dia pernah melukai kita. Yang terakhir adalah sifat merasa diri lebih baik dan jauh dari tawadhu akan membawa akibat buruk kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sharing kali ini. Saya mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak pas, tidak berkenan. Saya mohon maaf. Saya hanya bermaksud untuk sharing-sharing saja. Sekali lagi, saya mohon like, subscribe, komen, dan share kepada sanak kerabat saudara jika memang dirasa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.